Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang menyembah sujud di hadapan Tuhan. Kami datang mohon supaya kuasa Tuhan menyertai kami. Suara Tuhan membimbing kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya dan bahkan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini adalah hari yang istimewa untuk GMI Yogyakarta. 25 tahun di tanggal 5 November, dan biarlah semakin diberkati, semakin bertumbuh. Firman Tuhan yang kita renungkan diambil dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayatnya 39. Rahmat Tuhan pada generasi demi generasi GMI Yogyakarta. Ada seorang tukang bangunan yang sedang membangun di lantai 5 gedung yang tinggi. Lalu melihat ada seorang di bawah yang dalam keadaan bahaya. Dan tukang bangunan ini sedang memegang batu kerikil. Maka dia lemparkanlah batu kerikil itu kepada orang yang sedang dalam keadaan bahaya tersebut. Orang itu melihat ke atas, dan kemudian tukang bangunan itu berteriak supaya dia jauh dari tempat itu. Maka orang itu pun berlari jauh menghindari bahaya itu. Batu ini keras tapi menyelamatkan orang itu. Batu ini melukai dan menyakiti orang itu tapi menyelamatkan orang itu. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rahmat dalam bahasa Indonesia belas kasih, kerahiman, karunia, berkat. Dalam bahasa Ibrani ada kaitannya dengan kata rakamim, ataupun tentang bagaimana koneksi itu antara Tuhan dan manusia. Dan di dalam kitab Mazmur 85 pun tentang rahmani atau rahmat ini disampaikan tentang kebenaran telah bertemu bersama, kebenaran dan kedamaian dicium. Diterjemahkan rahmat ini merupakan satu hal yang penting di dalam kehidupan umat yang percaya kepada Kristus, yang percaya kepada Tuhan atas belas kasih Tuhan. Kitab Ratapan adalah ditulis oleh Yeremia, dan di dalamnya berbicara tentang masa-masa yang sulit, di mana bangsa Yehuda pada waktu itu menyembah berhala dan hidup di dalam ketidakadilan. Ratapan 3 merupakan satu teks yang terindah. Di dalamnya ada kata-kata puisi yang menawan, namun situasi yang sangat berat. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara situasi Yeremia, dia memberitakan kebenaran dan memperingati umat Israel supaya kembali kepada Allah, bukan menyembah kepada dewa-dewa atau ilah-ilah. Namun bangsa Israel atau Yehuda tetap berkeras hati. Jemaat Tuhan, bagi bangsa Yehuda secara umum, situasi ini jelas menekan, karena mereka masuk dalam masa pembuangan. Allah menghukum mereka. Orang-orang Yehuda masih dalam keadaan kelaparan yang hebat, dan juga mereka menghadapi peperangan pada waktu itu. Bagaimana mereka ingin keluar dari tanah yang menderita, negeri Babel itu. Dan ternyata apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Yeremia. Yeremia menyuarakan kepada umatnya di kitab Ratapan ini. Awalnya Yeremia hanya berfokus kepada masalah, sehingga kesedihan dan kepiluan membuat dia juga runtuh, membuat dia juga lemah dalam melayani, memberitakan suara Tuhan. Kemudian dia bangkit dan melihat di dalam ayat yang ke-21, Yeremia mengambil pilihan bahwa persoalan itu bisa diatasi jikalau kita mengaitkan segala sesuatunya dengan Tuhan, melibatkan Allah di dalamnya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat perubahan cara pandang ini terjadi, suasana hati Yeremia berubah. Dia tidak lagi tertekan. Sekarang dia punya harapan. Di dalam ayat 20b
pasal 2 itu, dia berharap, memiliki pengharapan. Pengharapan itu bersifat pasti dan hanya di dalam Allah. Di dalam situasi yang demikian dia bangkit dan dia katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Di dalamnya bahwa kasih setia Tuhan itulah yang membebaskan umat dari penderitaan. Yeremia dalam keadaan situasi berat, dia dapat merasakan keringanan yang dari Tuhan. Karena Tuhan memimpin langkah-langkah ke depan untuk bangsa Yehuda. Kehancuran Yerusalem dan bait Allah serta pembuangan Babel bukanlah situasi yang terburuk yang bisa dipikirkan oleh bangsa Yehuda. Tuhan bisa saja menghukum mereka secara lebih hebat, yaitu dengan memusnahkannya. Tetapi karena rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan, makanya umat Israel diselamatkan, dibebaskan dari pembuangan tersebut. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, acap kali mengeluh karena kita membandingkan keadaan sekarang dan keadaan yang ideal atau keadaan orang lain yang lebih baik. Kita lupa merenungkan bahwa rahmat Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita, dan kita lupa untuk mensyukurinya. Dan jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rahmat Tuhan itu berbicara tentang kebaikan Allah, tidak pernah berhenti. Yeremia menggunakan 3 kali kata maknanya sangat berdekatan: kasih setia, rahmat, dan kesetiaan. Semua kata itu merujuk kepada kebaikan Allah. Dan bukankah bangsa Yehuda selalu menerima kebaikan Allah? Walaupun kadang-kala mereka harus menerima hukuman supaya mereka kembali kepada jalan Tuhan. Kasih setia Allah menjamin bahwa perjanjian dengan umatnya akan terus ada. Allah tidak akan membatalkan perjanjiannya. Rahmatnya memastikan bahwa umat Allah yang berdosa tetap mengalami kebaikannya. Kebaikan ilahi, kebaikan Allah tidak hanya akan terus ada. Kebaikan itu selalu baru setiap hari. Terus menerus ada, selalu baru. Dan kesadaran tentang kebaikan Allah itu menjadi penghiburan dan kekuatan yang teguh bagi umat Israel. Bahkan tak kala dunia ini seakan luruh dan runtuh, tetapi umat Israel, umat Allah, umat pilihan Allah memperoleh kebaikan Allah. Dan di dalam rahmat Tuhan, Allah adalah bagian di dalam hidup umatnya. Tidak pernah Allah meninggalkan mereka. Dan di dalamnya Allah bekerja mendatangkan pembebasan dan kemenangan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rahmat Tuhan bagi GMI Yogyakarta 25 tahun gereja ini pasti silih berganti menghadapi tantangan kesulitan. Ada 25 banyaknya generasi demi generasi sudah pergi, datang, dan silih berganti. Yang lama pergi, mereka tempat lain yang baru datang ke tempat ini. Tetapi rahmat Tuhan untuk GMI Yogyakarta terus berjaya, terus maju, bahkan berdampak bagi sesama dan masyarakat. Bukankah ini karena rahmat Tuhan untuk kita? Dan sepatutnya di tengah-tengah kesulitan bagaimanapun, kita tetap mensyukuri kebaikan Allah hadir dalam hidup dan pelayanan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kami mengucap syukur dan terima kasih. 25 tahun gereja ini silih berganti. Jemaat datang pergi. Mereka berjuang di tempat lain. Tetapi jemaat yang lain datang yang baru. Mereka pun berjuang di tempat ini. Namun rahmat Tuhan selalu memberkati jemaat ini. Bahkan GMI gereja ini yang terus eksis dan berdampak kepada masyarakat. Ada banyak kekurangan, ada banyak situasi yang berat bagi GMI Yogyakarta. Tetapi kebaikan Tuhan yang